sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Tentu saja di obrolan budaya Radio Republik Indonesia Surakarta kali ini kita akan mengulas tema yang sangat menarik sekaligus relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini, yaitu transformasi budaya tradisi di era sekarang. Seperti yang kita tahu sahabat budaya, di tengah arus globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan gaya hidup masyarakat, budaya tradisi tidak lagi berdiri sendiri. Ia beradaptasi, bertransformasi, dan bahkan menemukan bentuk-bentuk baru agar tetap hidup dan relevan, terutama bagi generasi muda. Lalu bagaimana sebenarnya budaya tradisi kita menghadapi perubahan zaman? Apakah transformasi ini menjadi ancaman atau justru peluang untuk pelestarian budaya? Melalui obrolan budaya ini kita akan mencoba melihat bagaimana budaya tradisi beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budaya. Senang sekali saya Fitria Trisna kembali menyapa Anda dalam program Obrolan Budaya Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, dengan tema yang sudah saya sampaikan, telah hadir bersama kami narasumber yang tentu saja berkompeten di bidangnya. Saya sapa terlebih dahulu, beliau adalah Ki Ngabei Edi Sulistiono, Sarjana Seni, Magister Humaniora. Selamat datang dan selamat bergabung Pak Edi di obrolan budaya RRI Surakarta. Jadi sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, beliau adalah seorang seniman yang multidisiplin menurut saya ya. Seorang sutradara, khususnya sutradara ketoprak, salah satu maestro dalang dan aktif di karawitan, tentu saja memiliki sanggar teater ketoprak ya yang aktif sampai sekarang ini. Selamat datang dan selamat bergabung di obrolan budaya Pak Edi. Selamat malam Mbak Fitri Oh iya, dan para selamat pemirsa malam. semuanya. Sugeng Nggih. dalu. Nggih, sugeng dalu. Sehat nggih Pak Edi nggih? Ya, Alhamdulillah. pangestunipun dari doa dari teman-teman semuanya, alhamdulillah diberi kesehatan untuk saya, Ki Ngabei sekeluarga. Semoga Mbak Fitri juga selalu sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Injih. Sebelum kita untuk ke tema begitu Bapak, saya tahu Bapak Pak Edi ini seorang seniman multidisiplin menurut pandangan saya begitu ya. Seorang sutradara, dalang juga iya, terus ahli dalam karawitan, mengemas gending-gending juga begitu, dan aktif mendirikan sanggar begitu. Sanggarnya namanya apa Pak Edi? Kalau boleh tahu? Kok dengar juga ya Mbak Fitri? Oh iya. Namanya Sanggar Widya Sabda, Mbak. Sanggar Widya Sabda yang aktif sampai sekarang begitu nggih Bapak? Alhamdulillah aktif hingga sekarang. Iya. Kami mengajar berbagai hal, terutama teater modern. Begitu. Kemarin saya cuplik, saya pentaskan ketika saya mantu itu loh. Iya. Jadi ben rodo ngirit begitu. Oh gitu nggih. Ya luar biasa sekali nggih. Baik, untuk menyingkat waktu begitu nggih Pak Edi, kita membicarakan tentang tema yang mungkin sangat relevan begitu di masa kini, dan mungkin saya sebagai generasi muda juga ingin mengetahui begitu. Jadi bagaimana sih transformasi budaya tradisi di era sekarang begitu menurut Bapak Edi? Kita melihat bahwa budaya tradisi saat ini tuh berada di tengah arus perubahan zaman yang begitu cepat nggih Bapak nggih. Jadi menurut pandangan Anda, yang dimaksud dengan transformasi budaya di era sekarang gitu bagaimana Pak Edi? Monggo bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Mbak Fitri pertanyaannya. Sebelum kita bicara mengenai transformasi budaya, lebih dahulu kita harus mengetahui budaya itu sendiri. Baik, betul. Ya, budaya itu adalah hasil cipta rasa karsa manusia. Itu menurut Profesor Dr. Selo Sumarjan dan Profesor Kuncaraningrat. Sedangkan sistem-sistem budaya itu paling tidak ada 7. Misalnya bahasa, sistem kekerabatan, kemudian ilmu pengetahuan, mata pencarian dan teknologi,
ada di situ kesenian, ada juga sistem religi. Ya, itu kalau tidak salah ada 6, 7 itu budaya. Kemudian fase-fase harus kita ketahui. Tradisi itu apa? Populer itu apa? Kontemporer itu apa? Budaya tradisi itu adalah budaya klasik, yaitu sebuah tradisi, artinya kebiasaan kehidupan manusia yang telah mapan, mapan dan telah berjalan beratus tahun, maka itu sering disebut telah mencapai kristalisasi budaya. Itu namanya budaya klasik. Nah, kemudian kita mengenal budaya tradisi. Tradisi itu ada 2, tradisi keraton dan tradisi kerakyatan. Budaya populer. Populer itu sedang ngetren di era zamannya, itu namanya budaya populer. Ada lagi budaya kontemporer. Kontemporer itu budaya yang paling baru. Jadi kemudian paradigma berbudaya. Paradigma berbudaya itu paradigma prasejarah, era klasik, era kemerdekaan, era postmodern. Itu cara orang berpikir, Mbak Fitri. Pada umumnya sekarang ini budaya kita itu kecenderungan kita itu masih budaya klasik kenusantaraan. Tapi sungguhnya tidak terasa kita telah memasuki zaman kontemporer. Secara keilmuan telah masuk masa postmodern. Nah, gitu loh. Nah, kemudian transformasi budaya itu apa? Transformasi itu adalah perubahan, alih rupa. Yang beralih rupa apanya? Nilai-nilainya, gitu. Artinya nilai-nilai itu sungguhnya mapan, tetapi masing-masing temporer zaman ini berubah-ubah sesuai dengan zamannya. Maka pepatah Jawa mengatakan nuting zaman kelakone, itu loh Mbak Fitri. Jadi nilai-nilai itu apa? Nilai itu adalah sesuatu yang baik dan dicita-citakan. Itu nilai-nilai. Misalnya kegotong royongan, ya toh, cinta kasih, welas asih, lembah manah, sopan santun, itu adalah nilai-nilai. Itu yang dianggap baik dan dicita-citakan setiap orang yang hidup di Nusantara atau semua manusia. Itu sepanjang zaman, sopan santun zaman klasik, sopan santun zaman modern, sopan santun era postmodern ini itu berbeda-beda, tapi nilainya sama. Jadi nilai sopan santun itu berubah, tapi itu janjinya sama nilainya gitu. Misalnya orang menghormat pada orang tua zaman dahulu, zaman klasik Mbak ya. Iya Pak. Nah itu zaman dahulu orang tua, misalnya zaman Ki Ngabai ini, dengan orang tua itu nggak berani melihat muka bapak, itu nggak boleh itu. Jadi dada ke atas itu tidak boleh. Itu pamali melihat muka orang tua itu ya. Kudu tumungkulo yang dipun dukani. Apalagi kalau dimarahi orang itu harus menunduk. Betul. Nah, kalau anak sekarang kan dimarahi malah mangsuli gitu loh. Nah, nilai itu era sekarang anak-anak itu kan pinter, kendel, dia berani mangsuli. Tapi anak-anak itu masih dalam koridor kesopanan sebagai orang Jawa, orang Nusantara. Jadi tidak deksuro. Deksuro itu misalnya, deksuro itu artinya tidak sopan. Anak-anak itu masih dalam rangka kesopanan, tapi bentuknya lain. Kalau zaman dahulu orang itu dengan pejabat tinggi itu sembah. Iya. Posisinya nyembah. Pak Lurah, Pak Demang, Pak Penawi itu nyembah. Nah, sekarang tidak ada orang menyembah itu. Sudah beda ya. Tapi mantuk, Sugeng Dalu Bapak itu sama saja sungguhnya. Lah itu alih rupa, dan itu juga dalam bidang-bidang yang lain, misalnya kesenian, religi, itu semua akan mengalami transformasi. Lah, tapi
karena pengertian seperti ini belum dimiliki oleh semua orang, masyarakat atau anggota masyarakat itu terkaget-kaget dengan transformasi itu. Iya, belum terbiasa Ya, begitu maka nggih. kekagetan itu terus menimbulkan komen yang macam-macam. Misalnya anak sekarang itu sudah tidak sopan, wong Jawa ilang Jawane misalnya, itu adalah bentuk-bentuk orang yang kaget. Iki zaman wis zaman tua, itu adalah kata-kata frustasi bahwa dia belum mengenal atau dia tidak tahu bahwa semuanya itu mengalami perubahan. Iki ini zaman tua, bahkan ada yang mengatakan iki wis meh dino kiamat itu loh ya. Jadi kan orang itu terus jadi aneh, bahkan minder, dan itu adalah orang-orang kelompok masyarakat yang berkecil hati namanya. Gitu. Itu banyak sekali transformasi itu. Maka dibicarakan agar kita mempunyai kesiapan mental dan kita wanuh bahwa kita itu selalu berubah-ubah itu, Mbak. Betul. Nah, itu Mbak Fitri. Jadi mau masuk mengikuti atau kita membatasi, itu pilihan nggih Pak nggih? Inggih itu pilihan. Iya, baik. Hmm. Dan perubahan sosial, teknologi, dan gaya hidup masyarakat tentu membawa pengaruh besar nggih Bapak nggih. Mungkin bisa dijelaskan begitu Pak, faktornya apa saja gitu, yang paling berperan dalam mendorong terjadinya transformasi budaya tradisi saat ini gitu Pak? Faktornya ya banyak sekali. Faktor Nggih, penyebabnya itu banyak sekali. nggih. Karena perubahan sosiopolitik kultural. Betul. Nah, itu membuat berubah Nggih, gitu loh. iya, Perubahan kultur. sosiopolitik kultural. Iya. Misalnya era masa lampau itu di era sebelum kerajaan prasejarah, ketika kita tuh masih menjadi orang pada masa lalu, Paleo Javanicus misalnya, Lama ya. ya, orang yang pertama, Iya, kemudian masuk zaman betul. klasik, zaman kerajaan, Nggih. ini politik itu berubah. Zaman kerajaan semua orang itu mengkiblat pada raja. Raja itu dianggap sebagai titisan dewa. Gitu loh. Oh, begitu. Raja itu bagaikan titisan dewa. Iya. Makanya rakyat itu semua taat pada raja. Nggih. Rakyat menjadi homogen, satu kiblat. Mhm. Nggih. Ketika kunguran keraton itu sudah luntur karena kemerdekaan, sudah tidak berbentuk kerajaan lagi menjadi pemerintah republik. Betul. Ini juga berubah lagi. Iya. Gitu. Nggih. Jadi kita sudah kenal yang namanya demokratisasi, demokrasi. Demokrasi, nggih. Gitu loh. Di zaman masa kerajaan misalnya. Iya. Nah, ini kita isu emansipasi atau feminisme itu, Iya. isu tentang wanita. Di masa lalu, Mbak Fitri, Nggih. wanita itu bisa menjadi ganjaran atau hadiah. Gitu loh. Bisa ya, Pak ya? Itu bisa, lah coba. Oh. Nah, misalnya itu ada cerita namanya Loro Mendut. Iya. Loro Mendut itu adalah itu novel sungguhnya. Iya. Novel tulisan Y.B. Mangunwijaya. Judulnya Loro Mendut. Novel itu menceritakan kekalahan Raja Pati, Raja Pragula karena serangan Sultan Agung. Nah, di situ ada namanya dayang-dayang atau abdi dalem bedoyo, namanya Loro Mendut. Ini karena kalah, Loro Mendut dan teman-temannya ini bisa diboyong ke Mataram. Itu karena kalah perang. Kalah perang. Jadi zaman dahulu itu ngeri banget kalau kerajaan kalah itu. Iya. Harta bendanya dibawa, istri-istrinya raja dibawa, anak-anak kecil dibawa, apalagi mban-mban dayang-dayang parkan abdi bedoyo ini jelas dibawa. Gitu loh. Maka kemudian dipestri oleh Temenggung Wiraguna yang udah sepuh itu. Oh. Makanya di situ ada menamakan karena itu dipaksa sehingga tidak cinta toh. Sehingga Loro Mendut lari dengan Pronocitro. Gitu. Oh, begitu. Wanita itu zaman dahulu sangat bisa berharga diganjarkan. Gitu ya. Iso diwenehke wong. Untuk jadi, hadiah. Iya, misalnya kakak beradik. Kakaknya memberi istri siapa? Tapi sudah tidak senang, bisa tedak sungging namanya. Diberikan pada adiknya. Apa itu Pak, tedak sungging? Tedak sungging itu istri yang diberikan pada orang lain. Oh, dan itu wanita tidak bisa apa-apa, inferior wanitanya itu.
Itu loh. Dan itu sah ya Pak ya? Itu sah, tidak Ah, dipermasalahkan dalam budaya itu. oh Lah, begitu. lah ketika zaman modern setelah itu didobrak oleh emansipasi Bu R.A. Kartini. Jadi emansipasi itu yang diminta R.A. Kartini itu hanya meminta persamaan derajat antara wanita dan pria. Terutama wanita itu diberilah hak untuk mendapatkan pendidikan tidak berbeda dengan pria. Ya, Jangan semuyah-wuyah atau semenang-menang dengan perempuan, itu emansipasi. ya, Jadi emansipasi itu tidak menuntut wanita boleh seperti pria, itu feminisme, itu barat, Inggris itu. ya. Feminisme itu. Gerakan ya Nah, jadinya ya. gerakan feminis itu di Inggris itu Mhm, wanita ingin sepenuhnya seperti pria. betul. Kalau Setara. ya, Mhm, kalau pria itu boleh menyopir, wanita ya boleh menyopir. hmm, Kalau pria itu bisa menjadi kuli di pasar, wanita harus bisa. boleh. Kalau pria itu menjadi tentara, wanita harus boleh menjadi tentara, itu feminisme. Tapi kalau emansipasi itu lebih halus, mengangkat harkat dan derajat wanita. Iya. Itu emansipasi. Oh, Lah, begitu. itu zaman dahulu. Nggih. Terus menjadi era modern, era kemerdekaan itu sudah tidak ada lagi wanita yang diberikan itu tidak ada. Mhm. Apalagi wanita sekarang mungkin sudah kemasukan feminisme ini. Makanya kalau dahulu ibu saya, kakek itu dengan mbah saya itu boso madu, ibu Iya, juga separuh boso dengan bapak. Nah, sekarang itu enggak ada nggak istri ada yang ya boso Pak? dengan suaminya, malah sok anu itu jangkar jenenge tontoni Reneo, padahal itu istrinya. Itu loh. Waduh, iya Jadi sih. berubah-ubah. Nggih, Itu nggih. faktor politik. Iya. Kemudian faktor generasinya. Mhm. Jadi generasi pun berubah-ubah. Generasi zaman klasik, generasi zaman modern, Iya. gitu. Generasi zaman modern itu ya generasi seperti Soekarno, Mhm. eh, Dr. Sutomo, Jenderal Sudirman, Iya. mungkin orang-orang seperti bapak saya ini zaman modern. Tapi anak saya sekarang sudah generasi Z, Gen Iya. Z dan Alpha. Iya. Itu namanya sudah generasi hibrid, Iya, generasi betul. hibrida. Hibrida. Hibrid itu generasi apa? Generasi yang lahir di era silang budaya. Mhm. Ketika kita sudah wanuh atau kita itu sudah tepung atau kita itu sudah mengenal berbagai macam budaya Iya. dalam maupun luar negeri, itu namanya generasi hibrid. Baik, Nah, begitu. itu faktornya. Iya. Faktor-faktor Eh, dari yang mendorong terjadinya transformasi transformasi budaya. budaya. Baik, nggih. Segitu dulu mungkin Bapak. Kita akan jeda sejenak, sahabat Buddha dan pemirsa RRI Net. Kita akan lanjutkan kembali obrolan tentang transformasi budaya tradisi di era sekarang setelah yang satu ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah Pemirsa RRI Net, kita kembali lagi dalam obrolan budaya RRI Surakarta bersama King Abey Edi Sulistiono, Sarjana Seni Magister Humaniora. Baik Pak Edi, tadi sudah dibahas tentang pengertian budaya, transformasi budaya di era zaman sekarang sudah dijelaskan, faktor-faktornya juga. Mungkin sekarang bisa kita mengalih ke contohnya begitu Pak Edi. Jadi transformasi budaya tradisi seringkali kan terlihat dari perubahan cara penyajian maupun bentuknya, kan begitu nggih. Ini kalau misalkan kita berbicara tentang kesenian begitu. Dapatkah Anda menjelaskan begitu contoh transformasi budaya tradisi yang terjadi di masyarakat khususnya yang berkembang di wilayah Surakarta dan sekitarnya, mungkin dari sisi kesenian atau mungkin dari sisi-sisi yang lain begitu Pak Edi. Silakan, monggo. Yang sangat mudah dilihat fenomena itu Iya, justru di kesenian itu, Mbak. betul. Nggih. Ini akhirnya membuat kita juga seniman kaget.
terjadi shock budaya itu. Iya. Terjadi shock budaya. Itu ada fenomena kesenian di Solo Raya ini, perubahan besar semenjak sebelum dan sudah pandemi corona. Iya. Itu. Nggih, Jadi betul. begitu terasanya perubahan itu. Misalnya bidang karawitan begitu. Iya. Dahulu zaman King Abe masih muda itu Nggih. laris itu. Dalang atau nabo itu laris zaman Iya. dulu. Sehingga zaman dahulu anak sekolah kesenian, SMK kesenian, itu wis iso diculne. Sebab dia bisa mencari uang sendiri. Jadi saya juga, saya kuliah S1 di ISI itu tidak minta lagi dengan orang tua, itu Oh, bisa zaman dahulu. Sama seperti saya, Pak. Sama. Iya, Nah, nggih. karena memang masyarakat tuh betul-betul masih dalam era klasik. Iya. Misalnya dalam orang punya kerja itu pasti di situ nanggap karawitan, Iya. malamnya wayangan. Betul. Setiap pengantin itu pasti nanti ada gambyong, Ya, ada tari tari-tarian nggih. pasangan, enggar-enggar, drias moro, Pasihan nggih. atau lambang itu pasti ada, gitu loh. Nah, sekarang itu karawitan itu hampir langka. Karawitan presentasi atau pentas-pentas seperti itu, wayangan atau apalagi tari itu hampir-hampir tidak ada. Iya. Yang kita lihat di sekeliling kita itu orang punya kerja itu paling yang nanggap organ tunggal dengan beberapa penyanyi saja. Betul. Gitu loh. Nggih. Nah, namun kalau kita cermati, sungguhnya budaya ini telah mengalami transformasi budaya. Jadi katakan karawitan ya, Nggih. karawitan. Mhm. Di masa lampau tahun 80-an setiap orang punya kerja iringannya pasti karawitan. Iya, live gitu nggih, Pak nggih. Live, Mhm. live. Kalau tidak live, iringan tape itu juga masih Karawitan. karawitan. Ya. Menjelang tahun 2000-an, ternyata karawitan itu tampil dengan namanya campur sari. Iya, betul. Jadi orkestra campur sari itu Nggih. ternyata adalah musik dicampur sedikit instrumen gamelan, ricikan gamelan. Iya. Nggih. Ternyata campur sari itu bisa mementaskan gending-gending Jawa, gending-gending karawitan itu bisa ditabuh menggunakan campur sari. Sehingga Iya. masyarakat menjadi nyaman dengan campur sari itu. Betul. Gitu loh. Lama-kelamaan yang terbaru, campur sari pun itu juga sekarang mulai langka. Karena organ itu ternyata juga bisa melantunkan gending-gending Jawa itu loh. Iya. Gitu. Ini kalau kita lihat dalam budaya postmodern, sesungguhnya karawitan itu tidak punah, tapi Iya. sudah berubah menjadi campur sari, berubah lagi menjadi organ tunggal itu bisa menabuh gending Jawa. Jadi nilai musikalitas Jawanya yo masih acek seperti itu. Misalnya Ibu Pertiwi ya tetap Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi ya nggih. Ibu Pertiwi paring boga lan sandang kang murakapi. Itu dalam karawitan. Dalam campur sari penyanyinya juga bisa. Bisa. Dalam elektron organ tunggal juga bisa seperti itu. Gitu loh. Artinya gending-gending Jawa ini sungguhnya lestari. Iya. Tetapi mengalami transformasi. Namun di sini ada yang dikorbankan. Para senimannya pengerawit, ya toh, para waranggononya, dalangnya, penarinya, akhirnya tidak mendapatkan tempat, tidak ditanggap lagi, gitu loh. Itu tidak punah, tetapi bertempat di komunitas-komunitas, Mbak. Oh, begitu. Jadi ternyata karawitan juga masih ada, tari juga masih ada, pedalangan juga masih ada, tapi bertempat di kerumunan-kerumunan atau yang disebut budaya komunitas itu. Misalnya di sanggar-sanggar, sanggar
Suryo Sumira di Mangkunegaran, tetap di situ ada anak yang belajar menari. Di isi Surakarta tetap ujian tari, isi Jogja tetap ada tari, tetap ada ujian tari atau kerawitan di SMK Negeri 8 Surakarta. Tapi di ruang orang punya kerja ini sudah tidak ditanggap lagi. Gitu loh, itu namanya. Tapi jelas masyarakat itu yang tidak sanggup pengetahuan seperti ini, yaitu putus asa. Akhirnya banyak juga para seniman itu yang putus asa, Mbak Fitri. Dengan keputusasaan itu ya banyak dari mereka yang kemudian meninggalkan labelnya sebagai seniman. Kemudian mencari kerja yang lain begitu ya. Bahkan ada mantan gubernur yang tidak perlu saya sebutkan namanya, dahulu pernah dikeluhkan oleh para seniman. Para seniman di era ini pandemi itu, ini Bapak gimana? Kami ndak boleh pentas. Wes golek gawean liyane to. Bakul bakso apa? Bakul pentol ya itu. Ternyata juga menyinggung teman-teman itu. Betul. Nah, tapi memang itu realita, Mbak Fitri. Gitu loh. Dan masih banyak sekali. Wayang misalnya ya. Wayang. Nah, kebetulan kalau King Abe itu orang luwes saya itu. Saya karena disiplin saya dari kajian budaya, ketika saya kuliah itu saya masih maido, Mbak Fitri. Kenapa itu, Pak? Kuliah kok kaya ngene iki apa ya ono kok kehidupan kok kaya ngene. Ternyata terjadi betul sekarang ini tuh. Kok ada dekonstruksi seni, komodifikasi seni, itu diskursus seni, itu awal-awalnya itu ini gimana Pak Doni? Ternyata sekarang benar-benar terjadi. Nah, betul. Lah, menurut King Abe, kita tidak perlu kaget ya, karena perubahan itu kan keniscayaan, Mbak. Iya. Tidak ada yang tidak berubah di dunia ini. Bahkan yang abadi dalam kehidupan ini ya perubahan itu. Maka ketika tanggapan Dalang itu sudah sangat jarang atau tidak ada, kami tetap dalang dengan anak-anak di Sanggar. Nah, kemudian di mana presentasi kita? Presentasi itu pentas kita. Namanya orang manggung itu kalau enggak ada yang nonton apa ya? Piye to, Mbak? Seperti gitu? Energinya kurang gitu nggih. Namanya presentasi dalam kajian budaya. Sesuatu itu harus diperlihatkan pada orang lain. Alhamdulillah. Media cyberblit atau media simulacrum, kalau dalam kajian budaya namanya media simulacrum. Itu implikasinya atau wujudnya ya media medsos itu, YouTube. YouTube, kemudian apa Mbak, Instagram, ya TikTok, Facebook, di situ dan semua media yang lain gitu nggih. Kita tetap ditonton orang, tapi tempatnya sudah bertransformasi. Tidak harus di tempat orang punya kerja, tapi di Facebook. Di Facebook nih kita yo punya teman kok nanti. Iya, pasti. Karena kalau wayangan itu semalam ya Facebook ya berapa ya? 3 menit. Bahkan di RRI ini kita juga membuat wayang digital yang hanya 25 menit. 25 menit. Wayangan satu lakon 25 menit. Bahkan kita pernah pentas hanya berapa menit itu. Tuh, di Indonesia kita itu paling berapa itu 4 menit. 7 menit ya. Nah, 7 menit. Bahkan dengan Mbak Fitri sebagai penari. Nah, baik. Dengan cara itu nilai pewayangan itu tetap masih ada. Nah, tapi karya seniku masih tetap hidup. Iya, baik. Itu loh Mbak Fitri. Luar biasa sekali ya. Makin kesini makin menarik gitu. Makin juga penasaran bagaimana sih nanti transformasi yang berulang-ulang ini tuh, pergeseran, perubahan, hal-hal ini apakah termasuk inovasi atau malah justru menggeser makna-makna tradisi itu sendiri. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali ya sahabat budaya dan pemirsa RRI. Kita akan jeda sejenak dulu dan kita akan kembali lagi nanti. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali.
Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Baik sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kita kembali lagi di obrolan budaya dengan tema transformasi budaya tradisi di era sekarang dengan Kinga BI Edi Sulistiono. Waduh, luar biasa, tadi sudah gayang sekali ya Pak Edi ya. Sudah mencontohkan juga melalui dari sisi kesenian begitu. Sekarang saya Fitria mau menanyakan tentang epistemologi nilai-nilai budaya nih Pak Edi. Menurut pandangan Pak Edi bagaimana nih tentang epistemologi nilai-nilai budaya tradisi kita gitu, monggo. Epistemologi itu kalau dijawakan adalah sangkan paran, asal Sangkan. muasal Oh, oke. lahirnya nilai itu dari mana, Oh gitu iya. loh. Jadi epistemologi itu asal muasal nilai-nilai budaya yang kita anut itu. Jadi nilai-nilai itu adalah lahir dalam satu kesatuan ideologi. Namanya seorang ahli di Perancis, Roland Barthes, mengatakan bahwa nilai-nilai itu adalah lentera kehidupan bagi masyarakat. Lentera kehidupan bagi masyarakat. Jadi tanpa nilai masyarakat itu akan susah dalam hidup ini. Iya. Karena nilai-nilai ini adalah menuntun kita dalam mengarungi kehidupan ini. Nilai-nilai budaya inilah. Itu berasal dari ideologi yang mapan. Jadi pemikiran-pemikiran itu mengumpul dalam namanya kode budaya atau ground kehidupan. Nilai budaya atau ground kehidupan. Itu asalnya dari mana? Yaitu tinggalan dari masa lalu. Misalnya anak muda itu harus menghormati orang tua. Itu nilai. Itu tersimpan dalam epistem namanya. Epistem budaya. Epistem budaya. Seorang istri menghormati suaminya. Hidup di masyarakat itu harus serawung, layat, sambang, jagong gitu toh. Layat itu melayat ya. Sambang itu kalau ada orang sakit itu menengok. Jagong itu kalau ada undangan orang punya kerja juga jagong, layat, sambang, jagong. Ini nilai-nilai budaya masa lalu yang tersimpan dalam epistem budaya. Nah, dalam menjadi diri kita, menjadi aku, kita tuh subjek, ada subjek Kinga BI, Mbak Fitri dan yang lain. Itu awalnya tuh belajar menjadi subjek sejak dari bayi dalam kandungan ibu, dan anak-anak orang itu sudah mulai belajar nilai itu. Akhirnya menjadi aku, menjadi Kinga BI, menjadi Fitri itu karena hasil belajar kita dalam epistem budaya klasik Jawa ini. Maka namanya Kinga BI, Fitri dimanapun ya tetap menjadi orang Jawa. Nah, jadi ini ada sebuah hal, contoh teman saya, seorang cewek Jepang yang punya putri dibawa sekolah di Solo gitu loh ya. Di Indonesia gitu ya. Namanya Mami Yamamura. Mungkin penjenengan kenal saya Pak. Yamamura Mami itu. Mami, iya. Dia belajar itu, teman saya di S2 itu membawa anaknya, gadis yang masih kecil. Ketika ada di Solo itu kan semua orang itu mesem kalau petuk, menyapa, hai, monggo Pak, monggo Mas. Ketika dibawa kembali pulang ke Jepang, itu anak itu ya seperti itulah. Orang Jepang itu heran melihat putranya itu loh. Bingung gitu ya. Enggak, kok siapa-siapa kok disapa semua itu loh. Orang Jepang kan tidak mau disapa, malah bisa-bisa kalau meragukan dilaporkan polisi itu. Nilai-nilai itu dipelajari putra Mbak Mami Yamamura ini ketika ada di Jawa, itu menyatu dalam dirinya menjadi subjek orang Jawa. Di situ awalnya. Termasuk nilai-nilai berkesenian. Kita bisa merasakan gending-gending, bisa merasakan indahnya wayang, tari itu berkat kita belajar menjadi aku
di epistem Jawa ini. Mhm. Itu namanya epistemologi nilai. Oh gitu. Mungkin di Betul. sisi lain begitu, Pak. Adakah epistemologi yang lain? Ini kan tadi tentang kesopanan, Mhm. ya itu ya. Kalau di kesenian sendiri apakah ada gitu, Pak? Loh Ini ada toh, banyak jelas toh. ya, Iya, jelas ya. misalnya Contohnya aja, Pak. Satu aja gitu. saya itu ya, Oh ya. atau mungkin panjenengan. Nggih. Saya ketika umur SD itu saya sudah bisa maca Pat Pangkur, Mhm. kemudian Nasmorondono. Itu saya tanpa diajar ibu bapak, hanya mendengarkan ibu dan bapak saya di Nah, panggung itu loh. Iya, betul. Itu Iya. namanya saya sudah belajar nilai di situ. Mhm. Jadi bapak kan seorang dalang, ibu juga seorang waranggono, Iya. itu anaknya dibawa gitu Iya. loh. Di panggung itu ya saya hanya tidur jane, tapi telinga saya dengar itu. Mhm. Mingkar mingkur engang koro akarono karnan mardi siwi. Ketika SD ada lomba maca Pat itu disuruh oleh Pak Guru baca itu saya langsung bisa. Karena saya sudah belajar nilai ketika saya masih kecil itu. Ya, itu dia. Gitu loh. Nje. Baik. Mm-mm. Kalau kaitannya dengan media, Pak. Jadi media itu kan memiliki peran Mm-mm. strategis gitu ya dalam menyebarluaskan nilai-nilai budaya kepada masyarakat luas. Nah, Mm-mm. bagaimana Anda memandang peran media gitu, khususnya RRI gitu ya mungkin dalam mendukung transformasi dan pelestarian budaya tradisi gitu di era sekarang. Menurut Anda bagaimana nih, Pak? Kalau RRI sejak dulu hingga sekarang Iya. ada di paling depan. Mhm. Media itu transformasi yang paling penting Nah, untuk itu, masyarakat nggih. itu loh. Itu para dalang-dalang kondang Kinarto Sabdo, ya, Anom Suroto, Panudarmoko, penyanyi Buwal Jinah, Bapak Gesang Bengawan Solo. Itu tenarnya dari mana? Awalnya dari SRV, Solusi Radio Vereniging zaman sebelum RRI, itu sudah sering nyanyi di RRI Buwal Jinah itu. Itu loh. Jadi Iya, itu RRI loh ya, Iya. apalagi era sekarang, Iya. media yang banyak sekali. banyak sekali. RRI pun juga tidak ketinggalan. Tidak hanya membangun audio, tapi RRI sekarang juga ini namanya RRI era postmodern ini loh. RRI kok iso disawang. Nah, itu di media digital RRI di YouTube RRI itu. Gitu. Apa yang ditampilkan di RRI juga bisa dilihat di YouTube. Nah, itu dia. Nah, khusus di RRI itu punya wayang digital Iya, Jumat sore itu karena sadar bahwa Iya. transformasi budaya itu betul. paling mudah dengan menggunakan digital di era Iya, sekarang. peran itu. media sangat penting sekali Sangat ya penting untuk lah. transformasi Kita budaya. tidak perlu terlalu kaku misalnya saya ya. Iya, Wah, iya, saya enggak mau di YouTube lah. Ngono ya malah ora dikenal. Betul. Nanti malah punah kalau kita ikut kaku gitu. Nggih, Iku nek orang gelar kelir ya aku ora usah misalnya. bukan dalang namanya, Nah, ada yang ngono gitu ya. nggih. Dan namanya bertransformasi Iya. kok. Yang dulu Mhm. 9 jam Mhm. menjadi padat 4 jam. Terus untuk lomba dalang itu cuma 45 menit. Kita berani di era itu Iya. wayang digital tuh hanya 25 menit. Iya. Itu kita sadar bahwa karya seni ini, nilai-nilai budaya ini pasti berubah-ubah, bertransformasi sesuai dengan perubahan zaman, betul. nuting zaman kelakone itu loh Mbak Luar Fitri. biasa. Begitu sudah dijelaskan sedemikian rupa tentang tema transformasi budaya tradisi di era sekarang. Menurut saya sudah komplit ya. Mungkin nanti karena terbatasnya waktu gitu jadinya akan lebih komplit lagi di lain waktu gitu bisa diulang kembali gitu ya Pak Edi. Tapi sebelum itu sahabat budaya kita akan jeda lagi sejenak ya. Kita akan kembali lagi nanti kita simpulkan jadi bagaimana sih tema tentang transformasi budaya tradisi di era sekarang setelah yang satu ini. App Store RRI Digital. Baik sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kita kembali lagi di obrolan budaya RRI Surakarta. Pak Edi, karena terbatasnya waktu nggih Pak Edi, mungkin sebagai penutup Pak, apa pesan dan harapan Pak Edi begitu terhadap masa depan budaya tradisi agar tetap hidup, berkembang dan mungkin lebih dicintai oleh generasi mendatang begitu Pak. Monggo. Pesan saya kepada para pemirsa dan generasi
Mari kita lestarikan nilai-nilai kebudayaan tinggalan luhur, karena kekayaan budaya ini adalah identitas bangsa kita. Itu loh. Di dunia ini pasti punya identitas. Misalnya Amerika identitasnya apa? Adikuasa. Oh, kekuatan yang besar dan bisa intervensi negara manapun misalnya. Nah, misalnya negara mana lah? Indonesia, Nusantara itu kekayaan budayanya itu, Mbak, yang mencirikan bahwa kita itu Indonesia. Dan justru dari kekayaan budaya ini banyak turis mancanegara yang salut lah, gandrung lah dengan kebudayaan kita. Tetapi dalam pelestarian budaya itu ada yang namanya alih rupa budaya atau transformasi itu. Kita jangan kaget gitu. Perubahan budaya yang berubah-ubah ini kita harus mampu menyikapi itu dengan arif dan bijaksana. Ya. Akhirnya perubahan budaya itu memang memakan korban. Tapi kita harus pinter-pinter itu, jangan putus asa. Menurut saya loh ya. Kok iranya tari kok seperti ini? Ya, ya kita menyusun komposisi tari yang mudah dipahami oleh audiens. Kita tidak bisa pentas di orang punya kerja ya di YouTube misalnya. Tapi semangat kita sama dengan King Abai ini. Di Sanggar itu masih ingin mentransformasi budaya ini kepada anak-anak dalam bidang pedalangan, pasindenan, karawitan, juga teater ini. Anak-anak itu gratis kok Mbak, anak-anak itu. Itu hanya King Abai itu terpanggil akan pentingnya budaya ini jangan sampai punah gitu. Nah itu ajakan Pak Edi, monggo kita jangan kaget dengan perubahan budaya. Terus nilai-nilai ini kita kembangkan, nuting zaman Betul. kelakone. Baik, gitu. terima kasih Pak Edi atas segala obrolannya yang menginspirasi. Semoga generasi muda yang melihat obrolan budaya ini bisa semangat terus mengembangkan kesenian tradisi khususnya ya. Semoga semakin berkembang dan terjaga begitu nggih. Amin. Baik. Amin. Dan sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, dari obrolan budaya dengan tema transformasi budaya tradisi di era sekarang ini, kita belajar bahwa transformasi budaya tradisi merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang perlu disikapi secara bijak dan penuh kesadaran. Budaya tradisi tidak hanya perlu dilestarikan, tetapi juga dipahami dan dikembangkan agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Terima kasih sekali lagi untuk King Abai Edi Sulistiono selaku narasumber, dan terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai kami dalam program Obrolan Budaya RRI Surakarta. Semoga obrolan ini dapat memberikan inspirasi dan juga menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya bangsa. Saya Fitria Trisna mohon pamit, sampai jumpa dalam Obrolan Budaya RRI Surakarta edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.